Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Nabiyina Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa ummatihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi wa ahli baitil kiram, khususan Sayyidatina Khadijatul Kubra, Sayyidatina Aisyah, Sayyidatina Fatimah Zahra, Sayyidina Hasan wa Husain radhiyallahu anhum, wa la hadrati abina wa min hawa wa li jami'il anbiya wa mursalin wa syuhada wa salihin wa jami'il malaikatil muqarrabin wal awliya'il 'arifin wal ulama'il 'amilin wal musannifin wal mufassirin khususan Syaikhul Qadir Al-Jilani wa bin Asy'ari Syadili wa khususan mu'alif hadal kitab Syekh Ahmad Ibn Atil As-Sakandari wa la hadrati masyayikhina wa masyayikhina wala hadrati walidina, orang tua kita semua, warhamhum kama rabbahum nasira, wala hadrati jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat, wala hadrati Nabi Khidir, Nabi Ilyas alaihi wassalam, lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulan wa nabiyya wa bil Qur'ani hukman wa imama. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal azizul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal azizul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal azizul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratal mukarramun wa mukarramat,
muslimin wal muslimat dimanapun berada rahimakumullah. Pertama-tama mari kita muji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mari kita senantiasa mengharap kepada Allah, mudah-mudahan kita semua, keluarga dan anak cucu kita semua diberi oleh Allah tetap iman wal Islam, diberi istiqomah, diberi taqwa, ahli ilmu, ahli kebaikan, istiqomah sampai akhir hayat, sehingga mati dalam keadaan mati husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Dan monggo niat kita ditoto, niat ngaji semata-mata derek perintah ya Allah dengan harapan mudah-mudahan Allah memberi kita ilmu yang manfaat, barokah fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ya sholli fil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para bapak, para ibu yang kami hormati, alhamdulillah di malam ini kita memasuki tahun baru Hijriah. Tahun baru Hijriah ini ditetapkan dari hasil musyawarah para sahabat. Jadi dia saat itu di antara sahabat itu ada yang mengusulkan hendaknya dimulai hari kelahiran Rasulullah. Ada sebagian sahabat mengusulkan hendaknya dimulai bulan Rajab karena di situ ada Isra Mi'raj. Kemudian di antara sahabat ada yang usul bagaimana seandainya dimulai bulan Ramadan karena di dalamnya ada nuzulul Quran dan Lailatul Qadar. Ya, kemudian Sayyidina Ali mengusulkan hendaknya dimulai hijrahnya Rasulullah dari Mekah menuju Madinah. Yasrib. Nah, inilah yang disepakati oleh para sahabat. Makanya hijrahnya Rasulullah dari Mekah menuju Madinah. Kalau ngapunten kalau mau betul sakit dari rujuk mau berangkat yang adalah ujian ini kok kunci mobil, kunci sepeda, kunci konten itu. Kita lari pun kalau pengen tiga. Jadi yang perlu kita ketahui, kenapa di dalam bulan Muharram bahwa Allah memuliakan, di situ ada keberkahan. Karena letaknya di tanggal Asyura. Jadi itu disunatkan kita berpuasa. Kalau bisa, kalau umat Rasulullah puasanya jangan di tanggal 10 saja, tapi dimulai tanggal 9. Karena orang-orang Yahudi itu di bulan Asyura itu memuliakan. Ya, kata Rasulullah, mestinya saya ada umat saya lebih memuliakan bulan Asyura. Biar beda antara orang Yahudi dengan orang Islam, ya, puasanya tanggal 10 dan tanggal 9. Kenapa kok di tanggal 10 bulan Asyura kok sangat dimuliakan? Karena kalau
saya merujuk di dalam kitab Nasihatul Majalis. Di situ ada keterangan bahwa nabi-nabi Allah yang jumlahnya 10 ini mendapat nikmat dari Allah. Pertama yaitu Nabi Adam. Jadi Nabi Adam ketika disuruh Allah turun ke bumi, ini kan sebagian riwayat kan di Sri Lanka, sebagian riwayat di India. Kemudian Ibu Hawa berada di Jeddah. Akhirnya selama 100 tahun, ada yang mengatakan 200 tahun, Nabi Adam ketemu dengan Ibu Hawa di bulan Asyura tanggal 10 Muharram. Yang pertama. Ini diterangkan di dalam kitab Nasihatul Majalis. Lalu yang kedua, Allah mengangkat Nabi Idris ke langit, ke surga. Itu juga bertepatan dengan tanggal 10 Muharram. Kemudian yang ketiga, perahu Nabi Nuh mendarat di Gunung Judi. Di gunung apa? Judi. Jadi saat itu airnya menggenangi seluruh bumi selama 150 hari. Jadi air yang dari langit itu warnanya putih. Sementara air yang nyumber dari bumi warnanya merah. Sehingga merusak segala sesuatu yang di bumi. Itu selama 150 hari. Ketika mendarat di Gunung Judi, di saat itulah bertepatan dengan 10 Muharram. Kemudian yang keempat, Allah mengangkat Nabi Ibrahim sebagai kekasih. Ini juga bertepatan dengan tanggal 10 Muharram. Karena di saat itu Nabi Ibrahim dilempar oleh Raja Namrud di tengah-tengah api. Tapi nyatanya api tetap dingin. Itu bertepatan dengan 10 Muharram. Kemudian yang kelima, Allah mengampuni Nabi Daud. Ini juga tanggal 10 Muharram. Kemudian Allah mengembalikan kerajaannya kepadanya. Ini juga terjadi di tanggal 10 Muharram. Jadi dulu kerajaan Nabi Sulaiman pernah hilang. Itu gara-gara Nabi Sulaiman itu memerangi orang kafir. Setelah kalah, anaknya diistri oleh Nabi Sulaiman. Istri Nabi Sulaiman tersebut nangis terus. Akhirnya minta kepada Nabi Sulaiman, wahai Nabi Sulaiman, saya ini sebagai istri sampean, tolonglah dibuatkan patung bapak saya, biar seakan-akan saya itu selalu dekat kepada bapak saya. Tapi di sisi lain, tanpa sepengetahuan Nabi Sulaiman, istri Nabi Sulaiman tersebut menyembah patung bapaknya. Patung bapaknya disembah. Akhirnya istri dari Nabi Sulaiman tersebut diikuti oleh jin atau iblis. Saat itu Nabi Sulaiman mempunyai cincinan sakti, cincin sakti. Cincin tersebut itu ada pantangannya, tidak boleh masuk dalam itu dititipkan sama istrinya.
Ternyata istrinya tersebut jin yang wajahnya seperti istrinya Nabi Sulaiman. Akhirnya jin-jin tersebut dibawa lari oleh jin. Gara-gara itulah kerajaan Nabi Sulaiman hilang. Akhirnya jin tersebut menjadi raja, berfatwa ketika seorang perempuan haid boleh dikumpuli oleh laki-laki. Nah, akhirnya masyarakatnya berontak. Ajaran Nabi Sulaiman enggak seperti itu. Berarti ini orang yang enggak benar ini, jin mungkin. Akhirnya diusir. Jin tersebut akhirnya lari posisi dalam membawa jin sakti. Jin tersebut kemudian dilempar di tengah-tengah laut. Namanya Nabi kan punya firasat kan ya. Akhirnya Nabi Sulaiman mencarinya di laut sambil menjadi kulinya, ya. Seorang pencari ikan di laut, jadi menjadi kuli pembantu. Namanya pembantu ya, kadang-kadang itu ya membantu mengambil ikan. Ternyata ada ikan yang aneh. Akhirnya ikan tersebut disobek, artinya dibelah dadanya. Ternyata di dalam dadanya ada cincin Nabi Sulaiman. Di saat itulah kerajaan Nabi Sulaiman bisa kembali, bisa dipertemukan kembali dengan Nabi Sulaiman. Ini yang nomor berapa tadi? Nomor 6. Kemudian yang nomor 7 termasuk Nabi Ayub. Nabi Ayub sing pernah sakit lama, sampai anaknya habis, hartanya habis, bahkan tubuhnya dalam keadaan sakit, penyakit yang tidak pernah terjadi orang-orang sebelumnya dan orang-orang sesudahnya. Alhamdulillah diberi kesembuhan oleh Allah bertepatan dengan 10 Muharram. Kemudian nomor 8 menika Nabi Yunus. Yunus ditelan ikan berapa lama? Selama 40 hari. Pada akhirnya bisa keluar dari perut ikan bertepatan dengan tanggal 10 Muharram. Kemudian nomor 9 Wastama'a Yakub wa Yusuf. Jadi Nabi Yakub dengan Nabi Yusuf itu pernah berpisah antara bapak dan anak. Di antara bapak dan anak pernah berpisah. Itu kurang lebih selama 40 tahun. Jadi akhirnya Nabi Yusuf bisa bertemu dengan Nabi Yakub. Gara-gara apa itu? Jadi gara-gara jadi saudara-saudara dari ibu Nabi Yakub. Karena Nabi Yakub kan punya istri dua. Jadi sing pertama mempunyai anak 7. Kemudian yang kedua mempunyai anak 2. Cuma yang nomor 2 itu soleh, termasuk Bunyamin. Yusuf ini anak yang memang cerdas, dibanggakan oleh Nabi Yakub. Akhirnya menimbulkan ini di antara saudara-saudara dari ibu yang pertama. Akhirnya itu dimasukkan di dalam sumur. Akhirnya ditemukan oleh kafilah ketika mau mengambil air. Kayaknya ada orang ini. Akhirnya ketika ditarik ternyata ada Yusuf. Akhirnya dibawa ke Mesir. Akhirnya diasuh oleh Perdana Menteri. Akhirnya di situ pada akhirnya menjadi abdi kerajaan.
artinya lama di situ artinya menjadi raja, artinya menjadi kerajaan, orang yang penting dalam kerajaan menjadi raja, akhirnya bisa bertemu dengan Nabi Yakub. Itu bertepatan dengan tanggal 10 Muharram. Kenapa istri yang pertama anak-anaknya kok kayaknya kurang soleh? Jumlahnya tuh 7. Sementara istri yang kedua meskipun 2 tapi soleh. Ini pelajaran. Jadi memang kalau dalam syariat ini, kalau kita mengaji dalam sejarah, jadi anak soleh enggak itu paling utama itu dipandang dari ibu. Dari ibu. Meskipun bapaknya enggak begitu soleh, kalau ibunya soleh itu biasanya anaknya ikut soleh. Apalagi ibunya soleh, bapaknya soleh. Biasanya seperti itu. Tapi nak miturut aturan, dawe Rasulullah, yang wasiatkan kepada sahabat yaitu ya Aliyu wali Sa'idi salasu ala mati. Wahai Ali, di tanda-tanda orang beruntung itu ada di 3. Tidak pengen kula jenengan itu menjadi orang yang beruntung, termasuk anak yang soleh. 1, harus makanannya halal, kutun halal, makanan yang halal. Kemudian yang kedua apa? Wa mujalassatul ulama, dikenalkan ulama, dijak ngaji, disuruh ngaji, syukur-syukur di pondok. Nah, ini namanya mengenalkan anak kepada ulama. Terus yang ketiga apa? Wasolatul khamsi ma'al jamaah, dibiasakan diajak jamaah. Jadi diajak ke musola, ke masjid. Kalau di rumah diajak untuk berjamaah sendiri. Jangan sholat sendiri-sendiri. Oke. Kalau memang ada ajak jamaah. Oke. Meskipun masih kecil dididik, meskipun sekedar sambil duduk, meskipun masih tolak nggak apa-apa, Yang penting ketika sholat dia ada jamaah. Ini ada rahasia nih. Contoh lagi, kenapa Nabi Nuh anaknya ada juga yang anak-anak. Itu. Jadi yang pertama Nabi Nuh kan istrinya ada 2. Istrinya Nabi Nuh ada 2. Sing pertama Sofuro. Sofuro itu mempunyai anak 6. Anak 6 itu sebagian menjadi nabi, sebagian menjadi ulama. Tapi yang kedua, istri yang kedua namanya Wil'ab bintil Ijwal. Itu orangnya cantik. Orangnya cantik, tapi enggak soleh. Dia termasuk itu anaknya Kan'an. Sing itu loh, ayo nak naik kapal, nggak mau bapak, saya mau naik ke gunung. Ini istri yang kedua, jadi ibunya cantik, tapi tidak soleh. Ini pelajaran. Ini termasuk sing nurun ke apa? Sing musuh-musuh para nabi, sing bunuh ini. Ini keturunan dari istri yang kedua. Kemudian yang ke-10, Nabi Isa lahir 10 Muharram dan diangkat ke langit juga tanggal 10 Muharram. Alhamdulillah saya ini termasuk lahir di tanggal 10 Muharram. Semoga manfaat barokah. Semoga kita semua di bulan Muharram ini asal barokahnya para nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Berarti sekarang hari Selasa tanggal 1. Jadi Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, jadi Rabu dan Kamis. Jadi Rabu tanggal 9, Kamis tanggal 10. Jadi kalau bisa puasa. Kalau ibu saya dulu mulai tanggal 1, biasanya tanggal 1 sampai tanggal 10 biasanya puasa. Sekarang kita teruskan ngaji kitab Al-Hikam. Ya. Dibuka halaman itu, ya. Halaman 108, mungkin langsung kelanjutannya yang kemarin. Tolak buka utawi panuwun nira. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa adalina min barakatihi amin ya rabbal alamin. Tola buka utawi panuwun nira minhu saking Allah iku itiamun salah cipta atau curi. Permintaan kula jenengan kepada Allah ini menunjukkan curiga kepada siapa? Lahu, kepada Allah. Sebabnya apa? Kok bisa dinamakan curiga? Karena Allah sendiri sudah mengatakan, wa ka'ayyim min dabbatin la tahmilu rizquha Allahu yarzuquha wa iyyakum. Wa ka'ayyim min dabbatin, berapa banyak hewan yang hidup di atas bumi. La tahmilu rizquha, yang tidak bisa menanggung rezekinya. Jadi rezekinya segala sesuatu yang ada di atas bumi yang menanggung siapa? Allah. Allahu yarzuquha, Allah lah yang menanggung rizkinya. Wa iyyakum, dan kepada kula jadinya. Jadi meskipun tidak diminta Allah itu, Allah tetap urusan rezeki akan ditanggung oleh Allah. Nah butuh njaluk Allah. Sing bener iku njaluk Allah. Krono diperintah Allah. Jadi nak butuh jaluk, minta Allah nak butuh. Seakan-akan Allah itu kalau tidak diminta tidak memberi. Jadi sing bener mintalah kepada Allah karena kita diperintah. Karena kita harus urusan rezeki harus ya. Yang dulu kan pernah saya ceritakan, mungkin sebagian ada ingat, itu perjalanan apa? Semut dengan katak, masih ingat? Masih ingat? Sebagian ingat ya? Pada saat itu kan Nabi mengadakan resepsi pernikahan. Jadi Nabi beristri, mempunyai istri, mengadakan resepsi, mengundang para sahabat. Ternyata ketika sahabat di situ suguhannya bubur yang cair. Jadi kayak itu bubur tersebut kekurangan gandum. Akhirnya di antara sahabat itu ngomong, kayaknya buburnya ini kurang gandum. Di saat itu Nabi posisi dalam keadaan sholat. Ketika setelah Nabi selesai sholat, akhirnya bertanya kepada sahabat, wahai sahabatku, apa yang kau bicarakan tentang masalah rezeki ya Rasulullah? Apakah engkau mau saya ceritakan tentang rezeki yang berkaitan saya tadi didatangi oleh malaikat
Jibril. Ya apa-apa ya Rasulullah, tolong diceritakan. Jadi nalika Jibril itu bercerita kepada saya di saat Nabi Sulaiman berjalan di pinggir laut. Di situ ketemu semut. Semut tersebut berjalan menuju di pinggir pantai. Semut tersebut di mulutnya ada 2 daun. Setelah semut tersebut di pinggir laut, akhirnya semut tersebut berteriak, oh, mungkin kira-kira, enggak lama ketika berteriak, di dalam laut keluarlah ya seekor katak. Akhirnya semut tersebut numpang di atas, punggungnya katak, ikut menyelam. Tidak lama semut tersebut keluar. Kemudian ditanya oleh Nabi Sulaiman, wahai semut, tadi saya lihat kok menyelam di dalam laut. Kira-kira ada apa? Nabi Sulaiman, saya ini ditugaskan Allah untuk memberi makan. Ada hamba Allah yang di dalam batu besar, yaitu seekor lalat. Yang memberi makan itu lewat saya. Allah memberi makan itu lewat saya. Tadi sampai berteriak itu, terus kok ada kata itu apa itu? Sebenarnya kata itu tersebut penjelmaan dari malaikat. Jadi mengantar saya sampai di batu. Ketika saya sampai di batu, kemudian batu tersebut terbelah. Nah, makanan tersebut saya berikan kepada ulat, lalat. Setelah saya berikan, batu tersebut tertutuplah. Kemudian saya diantar lagi oleh pekerjaan tersebut dalam 1 hari saya lakukan 2 kali. Yang menjadi pelajaran kata semut. Jadi lalat yang berada ulat yang berada di dalam batu tersebut ketika makan baca bismillah dan mengucapkan alhamdulillah. Sampai kira-kira nonton lali ya. Ini urusan rezeki jangan sampai kula jenengan Qur'anik fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Fa idza qudiyatis sholat, apabila engkau sudah melakukan fantasiru fil ardh, hendaknya engkau bertebaran di bumi. Jadi fantasiru terus fantasiru terus apa? Wabtahu min fadlillah, carilah anugerah. Jadi niatnya niatnya mencari rezeki, bekerja niku mencari fadlah. Jadi enggak kurang apik kalau diniati mencari rezeki. Kalau sampai niat ikhtiar di kebun, dagang, pokoknya usaha apapun, niatnya apa? Mencari anugerah. Buat kurullah kasiro, dibarengi dengan banyak zikir. Hati ini kudu zikir, zikir. Buat kurullah kasiro. Tujuannya apa? La'allakum tuflihun, agar kula jenengan menjadi orang yang beruntung. Jadi syaratnya sholat, terus yo niatnya mencari anugerah. Terus apa dibarengi baru itulah orang yang beruntung. Jadi enggak cukup zikir tok, ya. Enggak cukup kerja. Yo sholat, yo kerja, niatnya harus sing bener, yo dibarengi baru la'allakum kula jenengan akan menjadi orang yang beruntung. Itu harus dilakukan itu. Tiga-tiganya. Ini yang pertama. Terus
Wa talabuka lahu waibatun minka anhu. Terus wa talabuka li ghairihi likillati hayatika minhu. Kemudian wa talabuka utawi panyuwunira min ghairi saking liyane Allah. Bi anta wajjahta kelawan jento madhep sapa sira madhep ila badin nasi marang sewenehe menung. Litolabin krana nupre minhu saking bati nupre syai'an ing suwiji-wiji min a'radi dunya saking pira-pira bondo gofilan halela fi halitola fi ing dalam tingkah nupri an maulaka saking bondoni. Dadi buka kula jenengan iki dinten ati kula jenengan bergantung kepada ini menunjukkan kula jenengan jauh dari Allah. Mestinya bergantungnya kepada Allah. Makanya liwujudi buktikaan itlau kunta krana lamun ana kono sapa sira ana iku qoriban parek minhu sanging Allah ya lakana mongko nyekti ana apa weruh liyane Allah iku baidan adoh angka saking sira. Jadi ketika kula jenengan nggih dekat kepada Allah pasti bergantungnya kepada Allah. Tidak akan bergantung selain Allah. Tondo-tondo orang bergantung itu lepas dari pengaku. Kabeh itu milik Allah. Walau kuntalan ana kono sapa sira ana iku musyahidan ningali likurbi marang palake Allah mingka marang sira ya lak kafaita monggo yekti ngalap cukup sira bi kelawan Allah ansa'il khalqihi saking ando saking sekabehane makhluke Allah. Jadi seandainya kita itu sudah merasa Allah itu jadi hati eling Allah, hatiku memandang Allah itu merasa ini adalah anugerah yang sangat agung. Jadi soal ketika berdoa itu sing diingat-ingat bukan sesuatu yang diminta atau sesuatu yang diberikan kepada Allah. Jadi hati bisa memandang Allah, merasa cukup pada Allah, semuanya ada Allah. Niki adalah orang yang dekat kepada Allah. Jadi seandainya kita ndonga, itu masalah tahu artinya tidak itu enggak penting, yo penting. Tapi jauh lebih penting kita ingat kepada Allah. Kadang-kadang kalau kita itu terlalu ingat pada sesuatu yang diminta, Allahnya enggak ingat. Sing diingat sesuatu yang diminta. Makanya sebagian ulama itu sing penting hatimu ku sambung. Ketika berdoa, niatnya berdoa kan salah satunya ibadah. Lakin wujudul kundi tetapi utawi wujud sifat adoh iku kondo netepake apa wujudul bukti alaika ing atase sira bisuuri kelawan rasa bil ghairi kelawan liyane Allah. Jadi tondo-tondo orang itu jauh kepada Allah itu cara bergantungnya kepada selain Allah. Kalau sampean kula jenengan bisa nggih berdoa Allahumma itu suatu keagungan. Sampean nggih iso ndonga Allahumma itu sangka-sangka. Sangka guru itu sangka sapa? Dari mana? Dari guru. Guru itu dari siapa? Dari guru. Sampai Rasulullah itu berapa orang itu? Semua tiap satu guru digaji 100.000 berapa orang itu sampai Rasulullah. Iku baru mengucapkan apa Allahu. Jadi ketika kita diberi Allah kemampuan untuk menyebut Allah
itu suatu keagungan. Ketika ono Pak Presiden datang kok desa Sungai Siring seperti kok sing diminta kok remeh, uang 100.000 kan terlalu sepele. Yang penting itu apa menghormati seorang presiden. Yang penting. Oke. Nah, bertemu semacam minta uang 100.000 Pak Presiden, mau ketemu orang yang sangat dihormati orang se-Indonesia kok hanya sekedar minta 100.000. Hatta tawajjada hingga madhep kono sapa sira ilahi marang wa talab talan nupre sira minhu saking ghair. Fatolabu mongko utawi panupre kuluhu ya sekabane tolak minal muridina saking pira-pira murid iku maklulun den cacat. Sawaun iku padha uga utawi yen to sawaun kana iku padha uga utawi yen to ana kono apa tolak iku muta'alliqon berhubungan bil haqqi kelawan Allah awil khalqi utawa jadi minta-minta mulai pertama tadi loh nggih itu minta-minta yang berkaitan dengan sesuatu itu sebenarnya yo gak apa-apa cuma akhlaknya adabnya kurang bagus baik kepada Allah maupun kepada manusia. Ilama kecoba barang kana kong ana kono apa mah ana iku ala wajib ta'abudi ing atase wajah ibadah kecuali niate ibadah. Jadi cara ndonga niate ibadah mboten napa-napa niate ibadah. Wa ta'adubi lan niate napa tata krama. Ya niate dhewe iku memang tata krama niki njaluk mintai kepada Allah. Wa tibail amri lan anut perintahe Allah. Jadi aku ndonga, saya berdoa karena diperintah Allah itu. Wa idharil faqati lan ngetokake fakir. Jadi saya berdoa gimana? Aku ini butuh kepada Allah. Jadi memperlihatkan kalau kita itu butuh Allah. Amal arifunana pun utawi wong kang makrifat Allah fala yaiku fala yarona mongko ora ningali kono sapa arifun ora ningali ghairullah taala ing liyane Allah taala. Wong tondo-tondo wong makrifat iku sing dipandang Fatolabu mongko utawi panuwune murid iku laisa ora ana kono sapa arifun. Fatolabu mongko utawi panuwune arifun iku laisa ora ana kono sapa arifun. Ora ana iku makhluk minal makhluki ora saking makhluk fil haqiqati ing dalam hakikat. Jadi kula jenengan bisa berdoa. Iku hakikate sing jenggerakne Allah lho nggih. Sampai iso Allahumma punya kehendak, punya kemampuan untuk berdoa, untuk ibadah, untuk sholat. Itu hakikatnya sing gerakne Allah. Jadi seandainya sampai ketika berdoa kok diberi apa-apa terkabul, bukan karena doa, karena itu memang sudah ada keputusan dari Allah pada zaman azal. Nah, bergantungnya kepada selain Allah. Ketika doa kabul itu merasa dongan itu mati. Lho biasanya ngono to. Terus kempling. Akhirnya gawe tarif.
Wa ing kana senajan ana guna sapa arifun iku minhu saking makhluk bihasabi dzori kelawan milang-milang meskipun nggih cara sing berdoa tersebut secara lahir iku jadi tapi hakikate kabeh makhluk itu sebagai rasul nggih sebagai tempat untuk apa terjadinya apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lahirnya ketoke makhluk, tapi hakikatnya Allah. Ma min nafsin minal hawa yakhruju min batil badani fi jinsi minas zaman. Wallahu a'lam bishawab. Semoga manfaat barokah di dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian makalah 29. Insyaallah Senin yang akan datang kita pada makalah yang nomor 30. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amisna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.